Ya, update terkini dari kasus ini adalah polisi telah menangkap 7 orang terkait dengan kasus 14 grup chat WhatsApp siswa STM dan juga SMK yang terlibat unjuk rasa di gedung DPR. Dan polisi sudah menetapkan ke-7 orang tersebut sebagai tersangka. Mereka terdiri dari seorang kreator dan 6 orang anggota grup dan juga admin grup. Namun banyak dari nomor-nomor yang tertera di grup tersebut diduga berkaitan dengan oknum anggota kepolisian berdasarkan dari pelacakan yang dilakukan beberapa pihak. Kemudian bagaimana masyarakat anti fitnah Indonesia atau Mafindo melihatnya? Saya akan membahasnya bersama dengan co-founder dari Mafindo yaitu Mas Ari Wibowo. Selamat pagi Mas Ari Wibowo. Selamat pagi Mas Robert. Terima kasih telah hadir bersama dengan saya. Mas, apa temuan Mafindo terkait dengan kasus ini? Jadi sampai saat ini tim pemeriksa fakta Mafindo masih sifatnya monitoring karena belum ada istilahnya satu pihak yang bisa dipegang. Nah, perlu diketahui bahwa yang Truecaller ini yang banyak dipakai oleh para pengguna netizen di internet. Truecaller itu cara kerjanya masih ada satu hal yang katakanlah belum bisa terlalu dipegang karena kan prinsip kerjanya crowdsourcing nih Mas. Crowdsourcing itu artinya katakanlah Mas Robert saya simpan sebagai Robert nih. Tapi ada 10 orang lainnya menyimpan sebagai Ani. Jadi yang menang akan 10 orang ini karena tidak ada moderasi dari manusia, itu sepenuhnya artificial intelligence. Tapi sebelum kita sampai kepada aplikasi yang digunakan dari salah seorang netizen yang men-share di media sosial, dari percakapan yang beredar, itu screenshot percakapan yang beredar, apakah itu screenshot yang benar, memang percakapannya seperti itu, atau itu adalah hasil editan? Itu juga agak susah karena belakangan ini aplikasi untuk membuat fake chat gitu ya, chat palsu itu sudah cukup lama beredar di internet. Terserah mau pakai hasilnya itu WhatsApp, iMessage, SMS, semua ada, tinggal dipilih. Semudah itu? Semudah itu. Membuat fake chat? Iya, tapi betul. Bagaimana, tapi kan Mas Ari sudah melihat ya dari informasi yang viral, ya kan, dengan percakapan di dalam ya kan, salah satunya mengenai percakapan yang belum dibayar, berkumpul di mana, hal-hal seperti itu. Bagaimana kemudian membedakan mana yang fake chat dan juga mana yang benar-benar real? Itu lebih masuk ke kemampuan kalau dalam masyarakat umum sih agak susah ya. Jadi itu perlu teknologi, berkoordinasi dengan operator juga, dan ada yang namanya IMEI kan. IMEI itu mengikat ke perangkat kerasnya handphone dan modem, jadi akan ketahuan di situ transmisi datanya bisa dilihat dari situ sih. Berarti tapi secara kasat mata tidak dapat tidak bisa dibedakan. Karena tangkapan layar itu pun kalau mau diteliti di dalam file tangkapan layarnya susah. Semua file grafik yang diedarkan di internet itu sudah istilahnya di dalamnya itu ada meme info atau EXIF. Nah, EXIF-nya itu akan hilang. Tapi apakah teman-teman dari Mafindo sudah menelusuri dari metadata dari sampai sejauh ini kita sudah tahu bahwa kalau semua hal yang ditransmisikan di internet itu akan metadatanya hilang, Mas. Kesulitan di situ. Berarti apa yang Anda dapatkan seperti yang telah beredar, yang kami tayangkan di layar televisi Anda, dan juga Anda dapatkan tidak dapat dianalisa mengenai kebenarannya? Agak susah sih, cukup susah, karena ya itu semua informasi di dalam filenya itu udah hilang semua kalau dikirimkan lewat ini. Belum lagi kalau dikirimkan lewat broadcast WhatsApp itu kan resolusinya turun, hal-hal begitu yang bikin secara teknis cukup susah ini dilihat. Betul, dan juga ini masih menjadi PR dari kepolisian untuk dapat menentukan apakah grup ini atau tangkapan yang beredar adalah memang benar-benar tangkapan dari grup yang memang yang berisikan koordinasi massa kan? Iya, apalagi grup itu siapapun bisa bikin di WhatsApp. Iya. Oke, berarti kalau gitu kita akan berlanjut Mas. Kita akan melihat dari kemudian salah seorang netizen yang kemudian mencoba melacak dari nomor-nomor yang beredar di dalam grup WhatsApp ini. Menggunakan 2 aplikasi. Iya, ada Truecaller dan juga Gets Connect. Iya. Nah, jelaskan dulu mengenai aplikasi ini. Nah, sebetulnya aplikasi ini fungsinya lebih berfungsi sebagai anti spam lah ya. Jadi kadang kita suka menerima panggilan dari yang kita nggak pengen, telemarketer lah, tukang kartu kredit misalnya. Nah, itu kita bisa memflag nomor tersebut lalu akan dibagikan dengan pengguna aplikasi yang serupa. Pada saat pengguna aplikasi itu menerima, oh ini sama pengguna lain, di flag sebagai telemarketer nih, saya nggak mau angkat lah, kayak begitu. Nah, masalahnya adalah itu tadi, itu crowdsourcing, menang-menangan mana yang lebih banyak mengasih nama itu tadi ya. Berarti fungsi dari aplikasi ini adalah melabeli ya? Iya, label dan flagging. Nomor-nomor jadi ada. Iya, betul. Jadi banyak-banyakan lah istilahnya. Kalau kata-kata tadi ya, Mas Robert saya simpan sebagai Robert, saya unggah ke Truecaller katakanlah, tapi ada 10-100 orang lainnya yang menyimpan sebagai nama lain ya. Nama lain tersebut yang akan tercantum di nomornya orang-orang. Nah, itu kan tidak bisa dipegang. Berarti benar kata kepolisian bahwa ini akan mengambil nama dari apa yang di-save oleh
sang pemilik Betul. aplikasi. Mana yang lebih banyak. Mana yang lebih banyak. Dan Tapi, itu diatur oleh artificial intelligence. berarti aplikasi ini dapat kemudian menarik seluruh data kontak. Betul, kan di Nigeria ini jadi masalah, Mas. Jadi Masalahnya apa? Di Nigeria itu Truecaller masih berkoordinasi dengan Nigeria, dibilang bahwa Truecaller ini terlalu banyak mengambil dan mengunggah data kontak ke server mereka. Berarti apakah ini pencurian data? Nggak bisa juga sih, karena pada saat kita menginstal Truecaller, aplikasi itu kan minta permission. Betul. Nah, permission apa yang oleh pengguna handphone itu dibolehkan, ya kalau dibilang pencurian itu kan tidak seizin dari kita. Masalahnya diizinkan. Nah, itu agak gray area juga sih. Oke, itu kalau Truecaller. Kalau Gets Connect? Prinsip kerjanya sama sih rata-rata, bahwa kontak-kontak kita akan diunggah dan itu disimpan di server mereka. Oke, kalau gitu gini Mas, temuan dari netizen tersebut yang ada kemudian nomor-nomor tersebut yang terafiliasi dengan nama-nama belum dapat dipastikan, belum dapat dikonfirmasi, tapi berhubungan dengan kepolisian. Betul, dari beberapa media juga sudah mencoba menelpon yang mengangkat memang dari pihak kepolisian, tapi itu sekali lagi tidak bisa dijadikan pegangan karena dari si Truecaller-nya sendiri kan tadi ya prinsipnya. Tapi kan Anda katakan sendiri, Mas Ari, bahwa di sini kan data mana yang paling banyak yang diambilkan. Misalnya ada satu orang, misalnya kita berandai-andai, nomor X dilabeli polisi, tapi nomor X dilabeli misalnya orang lain. Tapi kan misalnya yang bernama polisi lebih banyak, maka kan itu akan menjadi basis data dari Truecaller kan? Betul. Jadi prinsip kerjanya seperti trending topic, Mas. Mana yang lebih banyak itu akan jadi trending topic terlepas dari apakah akun tersebut akun manusia betul atau akun bot. Berarti kalau sampai pada konklusi, balik lagi dari viralnya sebuah tweetan, dari konklusi bahwa ini berhubungan dengan anggota polisi, maka sebenarnya banyak dong yang menamakan nomor tersebut terafiliasi dengan polisi tertentu. Iya, bisa dikatakan begitu. Berarti jadi mana yang lebih banyak sih yang. Oke, berarti kalau gitu tingkat kebenarannya berapa persen? Sulit sih, sulit ditentukan bahwa itu betul-betul seperti yang dikatakan. Karena sekali lagi ini sesuatu yang dikerjakan rame-rame crowdsourcing, nah itu sangat rentan untuk digunakan untuk pelintiran. Jadi mana yang lebih banyak nih mengasih nama itu. Jadi ya itu susah dilihat. Betul. Tapi apakah kemudian bisa dipastikan jika nomor tersebut terafiliasi dengan dalam tanda kutip ya adalah polisi tertentu, berarti paling banyak nomor tersebut di save atas nama polisi tersebut? Betul. Kemungkinan besar begitu. Kemungkinan besar benar seperti itu kan? Iya. Tapi kebenarannya apakah memang benar polisi yang memiliki nomor tersebut harus dipastikan lagi. Harus dipastikan lagi karena tadi ya ini menang-menangan siapa yang melabeli nomor tersebut sebagai nomor itu. Benar. Belum lagi kalau di WhatsApp itu kan misal kontaknya tidak disimpan itu kan ada kayak cacing lalu nomor telepon. Nah bagian itu pun bisa di crop lalu diedit. Oke, berarti sebenarnya ini tingkat kebenarannya, kalau masyarakat ingin memahami sekarang tingkat kebenaran dari data dari aplikasi ini berarti berapa persen Mas kalau bisa Anda perkirakan? Ya tergantung sebetulnya kalau yang namanya crowdsourcing itu kan menuntut kejujuran dari banyak pihak ya. Gitu. Jadi prinsipnya ya memang harus dicek lagi, nggak bisa dibilang bahwa karena nomornya ini berarti ini nggak, masih harus dicek lagi. Oh, berarti masih informasi yang sangat sumir? Masih ya belum terlalu jelas, masih harus ditunggu hasil penyelidikan dari polisi sendiri bagaimana. Oke, tapi kalau bagi masyarakat, bagaimana kemudian masyarakat pengguna Truecaller dan juga Gets Connect ini dapat mendapatkan manfaat kalau misalnya tingkat kebenarannya dari data yang disajikan mereka tidak bisa dipertanggungjawabkan? Dikembalikan ke fungsi awalnya aja Mas. Jadi bahwa sebetulnya ini bisa dimanfaatkan untuk keamanan kita kalau kita merasa terganggu dari telepon spamming, telemarketing. Jadi dipegang dalam hal itunya aja sih. Karena fungsi awalnya memang sebetulnya begitu. Tapi saya ini masih bertanya-tanya, jika kemudian memang hasilnya merujuk pada suatu nomor tertentu dan juga satu profesi tertentu, ya kan berarti kan ada basis data dong? Iya, basis data milik Truecaller yang diambil dari banyak orang ini. Banyak orang, berarti kan kebanyakan memang nomor itu terafiliasi dengan profesi tersebut. Berdasarkan yang dibuat oleh si orang pengguna Truecaller. Betul, tapi apakah ini bisa direkayasa kan tidak kan? Bisa, seperti trending topic juga kan bisa direkayasa Mas. Bagaimana pakai akun-akun bot. Lalu kita tinggal katakanlah ngumpulin disebutkan 100 orang misal. Yuk 100 orang ini bikin nomor ini diarahkan ke nama ini gitu. Jadi bisa kayak begitu bisa. Makanya harus benar-benar dicek dulu. Jadi paling aman memang ya tolong dikembalikan ke fungsi semula aja bahwa
ini untuk mengurangi gangguan terhadap kita dari telepon-telepon yang kita nggak inginkan. Benar, tapi bukankah setiap nomor terafiliasi dengan KTP tertentu sekarang? Nomor handphone terafiliasi KTP iya, tapi sampai sekarang ternyata saya pun masih suka menerima selamat Anda memenangkan berapa ratus juta gitu. Jadi mungkin masih harus diperiksa efektivitas lagi tentang pendaftaran nomor handphone ke KTP. Berarti gini Mas, ini kita berbicara mengenai hal yang lebih luas loh. Ini kita berbicara mengenai keamanan dari nomor telepon dan juga keamanan data kita yang sebenarnya sangat rentan. Iya, dan itu undang-undangnya masih dalam tahap rancangan sih. Iya, jadi memang keamanan data itu. Jadi kalau bisa dibilang ditarik jauh ke belakang, sebetulnya nomor induk KTP kita pun dari awal bukan didesain untuk dijaga privasinya, Mas. Kenapa? Karena di situ ada tanggal lahir sama beberapa bagian angka itu kan menandakan lokasi kita terdaftar di mana. Jadi memang dari awal desainnya memang sudah tidak menjaga privasi kita. Jadi ya itu PR besar buat tapi kita. Kan itu kan nomor induk kependudukan. Iya. Tapi kalau ini kan nomor telepon yang tidak mencerminkan apapun dari diri kita. Tidak tanggal lahir, tidak tahun lahir, tapi kan ada KTP-nya juga di sana. Iya, memang efektivitas pendaftaran KTP itu masih perlu diperiksa lagi sih, karena masih banyak keluhan juga. Tapi kalau kita lihat misalnya Anda masih mendapatkan nomor telepon dari orang-orang yang tidak dikenal gitu kan mengincar Anda, berarti segitu mudahnya untuk membuat nomor tanpa harus registrasi KTP. Iya, karena memiliki nomor tanpa harus registrasi KTP. Iya, secara aturan sih kalau lebih dari 2 kita kan harus punya alasan tertentu untuk katakanlah mau buat modem atau apa. Tapi memang di lapangan itu pelaksanaannya tidak semudah seperti yang ditentukan oleh waktu itu Kominfo ya. Yang namanya aturan itu kan yang membuat manusia yang bisa ngakalin manusia juga. Termasuk sistem komputer dan sistem lainnya sih. Baik, berarti masih banyak loophole dari data. Kemudian mesin yang menganalisa pun juga tidak bisa menghasilkan hasil yang akurat. Ya, jadi ini semua artificial intelligence pun itu kan belajarnya dari manusia juga, menganalisa behavior kita untuk nanti dia bisa menentukan yang mana nih yang betul kayak gitu. Betul, tapi kalau basis datanya aja masih salah-salah, ya kan berarti hasilnya pun juga tidak akurat seperti itu kan. Susah, Oke, terima kasih Mas Aribo, co-founder dari Koalisi Masyarakat Anti Fitnah telah bergabung bersama dengan saya dalam Metro Pagi Prime Time.